Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustalifah Dani dengan NIM 1805041 dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model spiral. Jadi model spiral adalah metode proses pengembangan perangkat lunak berbasis risiko. Ini adalah kombinasi dari model air terjun dan model interaktif. Model spiral membantu mengadopsi elemen pengembangan perangkat lunak dari berbagai model proses untuk proyek perangkat lunak berdasarkan pola risiko unik yang memastikan proses pengembangan yang efisien. Proses pengembangan dalam model spiral di SDLC dimulai dengan sejumlah kecil persyaratan dan melewati setiap tahap pengembangan untuk rangkaian persyaratan tersebut. Tim rekayasa perangkat lunak menambahkan fungsionalitas untuk kebutuhan tambahan di setiap spiral yang meningkat hingga aplikasi siap untuk fase produksi. Gambar di bawah ini menjelaskan dengan sangat baik model spiral. Nah, ini kita bisa lihat, ini adalah tahapan model spiral. Yang pertama yaitu communication, planning, modeling, construction, dan development. Lanjut, kelebihan dan kekurangan model spiral. Kelebihan dari model spiral, yang pertama itu setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping, sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh user dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk user dalam mencari kekurangan kebutuhan. Kemudian yang kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Sedangkan kekurangannya sendiri ialah yang pertama, banyak user yang tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh user dan developer. Yang kedua, memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. Penerapan model spiral pada rancangan bangun game platformer. Di Indonesia, industri game merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif yang sangat berkembang. Omset industri game nasional meningkat pada tahun 2018 hingga 1,13 miliar. Peningkatan jumlah pengguna game di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah pengembangan lokal. Hal ini menyebabkan pengguna game di Indonesia masih banyak menikmati game buatan dari luar Indonesia. Konten-konten ataupun jenis permainan dalam game beragam. Unsur porno pun juga disajikan dalam game. Hal ini menjadi tantangan bagi pengembangan lokal untuk menyajikan game yang berkualitas yang mengedepankan norma di Indonesia. Pada paper ini menyajikan perancangan sebuah game platformer 2 dimensi sebagai sarana hiburan. Perancangan game tersebut menggunakan metode spiral. Metode ini merupakan metode software proses yang terdiri dari 4 tahap. 4 tahapan tersebut adalah planning, analisa risiko, perancangan, dan evaluasi. Proses pembuatan game pada penelitian ini dilakukan dengan 2 iterasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa game berhasil dirancang dengan tingkat kepuasan pengguna dari segi usability sebesar 81,5% dan dari segi functionality sebesar 82,8%. Game ini juga berhasil menjadi sarana hiburan dengan tingkat kepuasan pengguna sebesar 82,6% dan tingkat imersif sebesar 81,1%. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.